10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang al-idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Sebelum kita memasuki ke pembahasan yang lebih konteks dan intens lagi, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian atau istilah dari idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Seperti yang tertera di papan tulis, idhofah merupakan istilah gramatika. Gramatika itu merupakan susunan tata bahasa. Nah, dalam bahasa Arab, idhofah ini memiliki arti penyandaran, menyandarkan, atau juga bisa memiliki arti keterkaitan. Artinya di sini, antara satu kata dengan kata lainnya itu memiliki makna penyandaran, menyandarkan, dan mereka saling berkaitan. Nah, polanya adalah isim plus isim. Seperti itu. Langsung saja, isim yang bagaimana sih yang dimasuk dalam idhofah ini? Nah, jadi di dalam idhofah ini ada dua isim yang dimaksud. Yang pertama yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Nah, mudhof ialah isim yang disandarkan pada isim atau kata setelahnya. Artinya mudhof ini lebih dahulu daripada mudhof ilaih dan terletaknya di bagian awal sini. Sementara mudhof ilaih adalah isim yang disandarkan pada kata sebelumnya. Artinya mudhof ilaih ini terletaknya sesudah kata mudhof atau sesudah isim mudhof. Terletaknya di bagian sini. Dapat kita highlight bahwa idhofah merupakan istilah yang artinya menyandarkan, penyandaran, dan keterkaitan. Nah, dapat kita highlight juga perbedaan antara mudhof dan mudhof ilaih adalah kalau mudhof itu disandarkan pada isim atau kata setelahnya, sementara mudhof ilaih itu disandarkan pada isim atau kata sebelumnya. Nah, ada juga ketentuan lain di mudhof ilaih ini. Mudhof ilaih itu dia wajib memiliki harokat kasroh atau majrur. Lalu, seperti apa sih contoh dari mudhof dan mudhof ilaih ini? Langsung saja kita masuki ke bagian contohnya. Di sini ada dua isim, qolamun dan ustazun. Qolamun yang berarti pena, ustazun yang berarti ustadz. Nah, kita ingin membuat kalimat pena milik ustadz, seperti itu, yaitu menggunakan mudhof dan mudhof ilaihnya. Langsung saja di sini kita masukkan qolamu. Qolamu itu berkedudukan sebagai mudhof. Dan mudhof ini tidak boleh bertanwin, makanya qolamun berubah menjadi qolamu. Kemudian yang selanjutnya al-ustazi, yaitu bagian dari mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini dia boleh ditambahkan alif lam dan boleh juga tidak gitu. Nanti akan saya masuki ke pembahasan yang lebih intens lagi mengenai mudhof dan mudhof ilaih ini ya. Nah, kemudian mudhof ilaih itu wajib berharokat kasroh atau majrur. Makanya ustazun berubah menjadi al-ustazi. Seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan mengenai istilah-istilahnya dan juga sedikit contoh akan kita memasuki ke pembahasan yang lebih intens lagi mengenai mudhof dan mudhof ilaih ini. Baiklah, langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu secara umum idhof memiliki tiga makna atau arti. Yang pertama itu bermakna min atau dari, yang kedua bermakna memiliki, dan yang ketiga bermakna fi atau di dalam. Nah, kita bahas dulu mengenai makna pertama, bermakna min atau dari. Contohnya adalah maktabu hadidin. Maktabu di sini berkedudukan sebagai mudhof yang artinya meja. Kemudian hadidin berkedudukan sebagai mudhof ilaih yang artinya besi. Jadi, kalau kita maknakan ke dalam sini artinya adalah meja dari besi. Sesuai dengan makna yang pertama yaitu min. Oke, ini contohnya juga. Kalau misalkan kita jabarkan lagi, maktabun min hadidin, seperti itu. Nah, kemudian makna yang selanjutnya yaitu makna memiliki. Nah, makna memiliki contohnya adalah kursiyu Muhammadin. Kursiyu Muhammadin. Nah, kursiyu di sini berkedudukan sebagai mudhof yang artinya kursi, dan Muhammadin atau Muhammad yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih yang artinya kursi milik Muhammad.
Nah, kalau kita lihat penjabarannya lagi, kursiyun li Muhammadin. Ada penambahan lam di situ. Karena sesuai dengan maknanya yaitu memiliki. Tetapi dalam mudhof dan mudhof ilaihinya atau idhofahnya, maka kita akan menggunakan yang kursiyu Muhammadin. Kursiyu Muhammadin. Kursi milik Muhammad. Langsung saja kita masuki ke makna yang ketiga, yaitu mengenai makna di dalam atau fi gitu ya. Contohnya adalah bisatul baiti. Bisatul baiti. Bisatu itu berkedudukan sebagai mudhof yang artinya karpet, dan baiti berkedudukan sebagai mudhof ilaih yang berarti rumah. Jadi kalau kita maknai bisatul baiti artinya adalah karpet di dalam rumah. Gitu. Jadi kalau kita lihat juga di sini, kalau kita jabarkan menjadi bisatun fil baiti. Karena sesuai dengan maknanya tadi ya fi, maka di sini ada fi-nya gitu. Tapi kalau kita menggunakan idhofahnya tadi, maka kalimatnya seperti ini. Oke, baiklah. Sekian dulu mengenai 3 makna atau artinya. Akan kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai al-idhofah, yaitu tentang hukum mudhof dan hukum mudhof ilaih. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai hukum mudhof. Mudhof itu dia tidak diawali dengan alif lam. Artinya mudhof itu tidak boleh kita awali dengan alif lam. Yang kedua tidak boleh tanwin. Artinya mudhof itu tidak boleh kita masukkan tanwin. Dan yang ketiga, musanna dan jamak harus dihilangkan nunnya. Nah, apabila nanti ada kata yang dia bersifat jamak ataupun musanna, maka kita tidak boleh memasukkan nun ke dalamnya. Langsung saja di sini untuk memudahkan kita memahami, kita masuki saja ke dalam contohnya. Yaitu yang pertama ada maktabu faslin. Nah, yang berkedudukan sebagai mudhof di sini adalah maktabu. Dia tidak menggunakan alif lam dan dia juga tidak boleh menggunakan tanwin. Di sini sudah benar ya teman-teman? Artinya adalah meja di dalam kelas gitu. Yang selanjutnya kita coba deh contoh dari musanna atau jamak. Di sini saya ambil jamak ya, yaitu mudarrisuna. Mudarrisuna artinya adalah para pengajar. Nah, jika kita ingin dia menjadi mudhof, maka kita harus menghilangkan nunnya terlebih dahulu. Jadi mudarrisu, mudarrisu. Dia juga tidak memiliki alif lam dan tidak memiliki tanwin ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita ingin bikin kalimatnya sempurna dengan menggunakan mudhof ilaih juga atau idhofahnya tadi ya, maka dia akan menjadi mudarrisul Qur'ani. Nah, jadi ini dia kedudukannya sebagai mudhof. Mudarrisu tanpa nun seperti itu. Nah, langsung saja kita masuki lagi ke hukum yang kedua, yaitu ada hukum mudhof ilaih. Yaitu di sini ada 2 ketentuan. Yang pertama boleh diawali dengan alif lam, yang kedua tidak boleh diawali dengan alif lam. Yang pertama yaitu diawali dengan alif lam, tetapi kita harus menggunakan harokat kasroh atau majrur seperti itu. Yang kedua kita boleh juga tidak menggunakan alif lam, tetapi harus ada tanwin di belakangnya seperti itu. Kita langsung saja memasuki ke contohnya. Di sini yang pertama al-fasli. Kita ingin membuat, berarti kita ingin membuat kalimat yaitu mudhof ilaihnya katanya itu dengan alif lam. Maka di sini kita ambil mudhofnya qalamu ya teman-teman, dan mudhof ilaihnya fasli. Jadi qalamul fasli. Langsung saja. Nah, dia menggunakan alif lam tetapi dia berharokat kasroh atau majrur. Nah, yang selanjutnya faslin. Kita ingin membuat kalimatnya ya. Jadi qalamu faslin, langsung saja. Nah, di sini harokatnya adalah tanwin seperti itu. Itu bedanya ya. Kalau dia menggunakan alif lam, dia menggunakan majrur atau kasroh gitu ya. Kalau misalkan dia tidak menggunakan alif lam, tapi dia harus wajib menggunakan yang namanya tanwin. Seperti itu. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya mengenai hukum mudhof dan hukum mudhof ilaih. Semoga dapat dimengerti. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai hiwar. Baiklah, langsung saja di sini kita langsung membahas tentang hiwar atau contoh percakapan dari materi yang telah saya sajikan mengenai mudhof dan mudhof ilaih. Baiklah, di sini ada percakapan singkat yang telah saya bikin, yaitu ada 2 tokoh, Muhammad dan Ali. Muhammad, Assalamualaikum. Ali, Waalaikumsalam.
Muhammad bertanya, Aina akhadta kitabal ustadzi? Ali menjawab, akhadtu kitabal fasli. Nah, dapat kita lihat pada percakapan yang ketiga dan keempat itu ada terkandung mudhof dan mudhof ilaihnya. Nah, pada percakapan ketiga, kitaba itu berkedudukan sebagai mudhof dan al-ustadzi itu berkedudukan sebagai mudhof ilaihnya. Pada percakapan yang keempat, kitaba berkedudukan sebagai mudhof dan al-fasli berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Semoga hiwar ini dapat menambah pengetahuan kita semua dan menjadi lebih paham mengenai idhofah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai idhofah mudhof dan mudhof ilaih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab 2, Ibu Rita Wahyu Utami, SPD MPD, dan saya berterima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video saya. Saya sadari sepenuhnya bahwa penyampaian saya kuranglah sempurna, oleh karena itu saya menerima saran maupun kritik demi perbaikan ke depannya. Saya sadari juga bahwasanya mungkin dalam penulisan juga masih banyak yang kurang sempurna. Saya akan terima segala saran maupun kritik. Belajar bahasa Arab mudah bukan? Syukron.